Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizkiana Dewi Intan Puspitasari dan juga Ibu Ike Fitrianingsih selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan teks dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Trisofiatus Salwa dengan 3 digit NIM terakhir 112. Di sini saya bersama kedua rekan saya, yakni Saya Nadine Putri Aulia dengan 3 digit yang terakhir 094. Saya Arya Abdi Wicaksana dengan 3 digit NIM terakhir 224. baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil progres project dari kami yang kami beri nama Analisis Aspek dan Sentimen Review Pengguna Aplikasi Shopee di Google Play Store menggunakan topik modeling LDA dan juga Naive Bayes. Next. Nah, untuk latar belakangnya di sini, itu penggunaan e-commerce di Indonesia itu kan terus meningkat, termasuk aplikasi Shopee sebagai salah satu platform terbesar. Nah, review pengguna itu menjadi sumber informasi penting untuk mengetahui kualitas layanan, fitur aplikasi, serta pengalaman transaksi. Namun, karena jumlah review yang sangat besar, hal ini tuh membuat proses analisis secara manual menjadi sulit dan tidak akan efisien karena bersifat tidak terstruktur. Oleh karena itu, perlunya dilakukan analisis teks untuk menggali topik pembahasan dan sentimen secara otomatis. Di sini kami menggunakan metode Latent Directed Allocation atau LDA yang digunakan untuk mengidentifikasi topik utama dalam ulasan. Sedangkan untuk algoritma Naive Bayes-nya akan kami manfaatkan untuk melakukan klasifikasi sentimen pada review pengguna. Nah, untuk rumusan masalahnya, di sini kami ingin mengetahui apa saja aspek atau topik utama yang dibahas oleh pengguna dalam review aplikasi Shopee di Google Play Store. Kemudian, bagaimana klasifikasi sentimen pengguna terhadap aplikasi Shopee menggunakan algoritma Naive Bayes, serta bagaimana hubungan antara aspek yang dibahas dengan kecenderungan sentimen pengguna. Untuk tujuannya, di sini kami akan mengidentifikasi topik atau aspek utama dalam ulasan pengguna menggunakan metode topik modeling berupa LDA, lalu mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna menjadi positif, negatif, bahkan netral menggunakan algoritma Naive Bayes, serta menganalisis pola hubungan antara aspek yang dibahas dengan sentimen pengguna terhadap aplikasi Shopee. Baik, selanjutnya yaitu kemajuan tahapan proyek yang sudah kami kerjakan. Yang pertama ada pengambilan data. Pengambilan data review Shopee dari Google Play Store dengan metode scraping dan disimpan dalam format CSV. Yang kedua ada pre-processing. Yang pertama kita melakukan lower casing yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Yang kedua ada menghapus angka. Yang ketiga ada convert emoji. Yang keempat ada slang word. Yang kelima ada remove stop words. Yang keenam ada remove bahasa Inggris. Yang keenam ada STEMI. Dan yang terakhir ada tokenize. Yang terakhir kita melakukan future engineering. Yang pertama ada melakukan back of words yang digunakan untuk topik modelingnya. Metode ini menghitung jumlah kemunculan setiap kata pada data. BOW digunakan sebagai input untuk membangun topik modeling dengan LDA, menentukan topik dominan setiap review, dan memberikan nama topik atau aspek berdasarkan kata-kata yang paling dominan pada reviewnya. Yang kedua ada TF-IDF. Pada tahap ini, teks ulasan yang sudah melalui proses pre-processing dikonversi menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF yang digunakan untuk memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan tingkatannya. Label sentimen tidak berasal dari teks, melainkan otomatis ditentukan berdasarkan rating pengguna. Selanjutnya di bagian ini kami menjelaskan apa saja output atau hasil yang sudah kami capai dari proyek ini. Pertama, pengambilan data. Pertama, kami sudah mengambil total 500 ulasan pengguna Shopee dari Google Play Store. Datanya lengkap, mulai dari nama pengguna, isi review, rating, sampai tanggalnya. Semua data itu kami simpan dalam file CSV sebagai dasar untuk proses selanjutnya.
Kedua, pre-processing. Selanjutnya kami melakukan pre-processing atau pembersihan teks. Ini tahap yang penting karena ulasan pengguna bentuknya berantakan. Jadi kami ubah dulu semuanya jadi huruf kecil, buang angka dan simbol, konversi emoji ke kata, lalu menormalisasi slang. Kami juga hapus stop words dengan kata bahasa Inggris supaya lebih fokus. Setelah itu kami melakukan stemming memakai library sastrawi dan memecah kalimat menjadi token. Hasil akhir dari tahap ini disimpan di file hasil pre-processing. Ketiga, fitur engineering. Setelah teksnya bersih, kami ubah teksnya tersebut menjadi bentuk angka supaya bisa dibaca oleh model. Kami memakai dua metode back of word untuk input LDA dan TF-IDF untuk analisis sentimen. Kami juga menambahkan tokenisasi, jadi nanti setiap review sudah punya daftar kata yang siap diproses. Untuk yang keempat, topik modeling. Dari pemodelan LDA, kami menemukan 5 topik utama yang sering muncul dalam ulasan. Topiknya berkaitan dengan kepuasan pengguna, keluhan aplikasi, kualitas produk, dan pengiriman, pengalaman pesanan dan biaya, serta masalah kurir. Jadi setiap review mendapat label topik sesuai topik yang paling dominan. Kelima, sentimen berdasarkan rating. Untuk sentimen kami belum memakai model ML di sini, jadi kami tentukan berdasarkan rating pengguna. Rating tinggi kami anggap positif, rating 3 netral, dan rating rendah dianggap negatif. Label sentimen ini kemudian kami tambahkan ke dataset sebagai kolom baru. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan kendala dan rencana tindak lanjut dari progres kami. Nah, dari kendala sendiri, di progres ini itu terdapat pada tahap preprocessing-nya, yang dimana kami sempat melakukan pengulangan hingga beberapa kali, karena data yang kami peroleh dari preprocessing itu belum cukup bersih saat dilakukan topik LDA-nya. Itu mungkin bisa karena dari stopwatch-nya yang belum optimal. Hal ini tuh bisa jadi karena ada kata-kata yang tetap muncul dan memang terdapat beberapa kata yang seharusnya tidak terhapus di stopwatch tersebut. Nah, itu juga karena slang kata slang itu sangat beragam sehingga membutuhkan kamus manual tambahan dari kami sendiri, seperti itu. Nah, kemudian karena hasil preprocessing-nya yang kurang bersih, itu akhirnya topik LDN-nya itu terkadang mirip satu sama lain. Oleh karena itu, kami mengulang beberapa kali untuk tahap preprocessing-nya. Kemudian kami juga sempat mencoba menambahkan prediksi sentimen menggunakan naive Bayes, namun saat kami lihat output-nya itu kurang relevan dengan data yang ada pada kami. Sehingga itu merupakan kendala dari progres kami saat ini. Nah, untuk rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan, yang pertama, untuk kami akan meningkatkan kualitas preprocessing, akan kami lihat dulu preprocessing-nya. Kemudian setelah itu kami akan melanjutkan ke tahap modeling ke prediksi sentimen menggunakan algoritma machine learning seperti Naive Bayes. Lalu kami juga akan melakukan pembagian data menjadi train test split serta melakukan evaluasi akurasi, presisi, recall, dan juga event score-nya. Next. Jadi kesimpulannya yaitu proyek pemrosesan teks ini terhadap review Shopee Google Play Store telah berjalan dengan baik. Sebanyak 500 ulasan berhasil diproses melalui tahapan pre-processing dan feature engineering menggunakan metode BOW dan TF-IDF. Pemodelan LDA menghasilkan 5 topik utama dari ulasan pengguna, meski terdapat kendala seperti variasi slang dan stop words yang belum optimal. Proyek selanjutnya dilanjutkan ke tahap pemodelan sentimen menggunakan naive Bayes dan evaluasi performa model. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.